Ya, sebut nama, alamat, kita kasih waktu 2 menit ya untuk mungkin motivasi atau apa tujuannya kok datang ke sini gitu Pak. Nama Agus dari Surabaya, tujuannya sinau Pak. Oh, sinau aja. Sinau bareng rame-rame karo bolo-bolo sedulur-sedulur. Ya kepengin tahu lebih banyak perihal pertanian. Iya. Kayaknya Pak I masa pensiun. Oh gitu. Kira-kira ngono. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Agus dari Surabaya. Selanjutnya asli namanya Agus tadi ya Pak ya? Assalamualaikum, saya Jumarom, cukup pendek namanya. Saya dari Klaten Pak. Ini tujuan ke sini dulu pernah buat itu Pak pupuk sama insek, tapi hasilnya belum yang diharapkan. Ini kan sesuai dengan temanya, mudah-mudahan nanti saya dapat tambahan ilmu untuk pertanian. Sementara ini saya dulu pernah palawija cuma sedikit, sekarang pisang Pak, tapi jelek, nggak laku dijual Pak. Cuma itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tepuk tangan dulu buat Klaten, Pak Muhtarom tadi ya, Jumarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Safrizal, berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Wah, jauh. Tepuk tangan. Barat. Ini istri saya, namanya Silva Yeni, yang menjadi motivasi saya supaya ikut ke sini. Sebetulnya motivasi saya awal itu adalah keprihatinan saya terhadap apa yang bilang dengan Pak Mbah Bam tadi. Pertama adalah kesehatan. Awalnya sebenarnya saya ingin ikut pelatihan untuk herbal, pengobatan herbal. Tapi karena saya telah dapat informasi, saya hubungin Pak Bam, udah penuh Pak, nggak bisa satu aja Pak, nggak bisa katanya. Wah sudah, ya udahlah. Terus tadi malam juga saya tanya Pak Bayu, Pak ada nggak khusus pelatihan herbal Pak? Ada Pak, itu yang 6 hari itu udah ikut herbal sekalian itu. Waduh saya, kapan ada lagi Pak? Belum tahu katanya. Waduh, jadi nggak bisa dianu juga, nggak bisa diprediksi juga. Ya udahlah, saya ikut aja yang 2 hari ini dulu. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ya anunya. Kenapa saya bawa istri saya? Terus terang, karena saya jarang berpisah dengan istri saya. Ya. Jadi kayak semut gitu kemana. Di samping itu kan saya dapat informasi bahwa daerah sini terlalu dingin gitu ya. Saya takut dingin, alergi dingin. Makanya saya minta sama Mbak Bam, ini peserta laki-laki perempuan dipisah nggak Pak? Kalau suami istri boleh satu Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin itu dari saya, kelamaan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bam atas waktunya. Nama saya Silva Yeni, saya dipanggil Sil. Saya juga berasal dari Sumatera Barat, Padang, Pariaman. Siapa yang mau mampir Sumatera Barat, ayo mampir di rumah, bisa nginep. Motivasi saya ikut ke sini, saya ingin makan sayur yang sehat tapi gratis Pak Bam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin dari Bojonegoro Pak. Mungkin teman yang dari Bojonegoro?
Oh, Pak Sukarti ya. Yang Pak Kepala Desanya mana? Oh, enggak ada. Oh iya, ya. Makasih Pak. Ini satu kabupaten tapi lain kecamatan gitu ya. Motivasi saya gini Pak. Sebetulnya agak kecewa Pak saya ke sini. Karena kok nggak dulu kenal gitu loh. Iya Pak. Latar belakang saya itu dari Poktan dan Gapoktan. Jadi saya hadir di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat pada orang banyak di daerah saya. Saya mengenal pertanian itu dulu mulai 2008 itu 2010 kan ada SL kan di pertanian sekolah lapang itu Pak. Itu juga belajar bikin pupuk organik. Tapi hasilnya enggak seperti ini Pak gitu loh. Makanya saya datang dari sini mudah-mudahan bisa manfaat pada saudara-saudara kita. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercatat nama saya Agrimon, tapi panggilan nama panggungnya Simon. Gitu. Lebih enak nama panggung kali. Saya berasal dari Sumatera Barat, sama kayak The Nice Couple gitu ya. Luar biasa. Motivasi saya berasal Sumatera Barat, cuman lama di Jogja. Nggak lama-lama banget sih, cuman 36 tahun lah. Motivasi ikut pelatihan ini, mungkin kalau orang Jawa bilang apa ya, botol ketemu tumbuknya, tutupnya gitu ya Pak ya. Karena saya selalu kebetulan saya sama istri saya di bidang kesehatan. Jadi kami selalu khawatir yang kita makan ini benar nggak kan gitu ya, sehat nggak, bagus nggak gitu. Masa sih kita dikasih tubuh sama Allah itu kita meracuni diri kita sendiri. Nah saya selalu mencari. Banyak benturan ya. Benturannya adalah dia bilang ini masih semi, ini masih setengah, ini masih ini gitu kan. Jadi nggak ada yang full organik yang saya temukan. Ada yang full organik tapi sangat sulit untuk diduplikasi. Nah begitu saya ketemu video dari Pak Bams sama Pak Bayu itu, saya ngelihat konsepnya sederhana, dimulai dari rumah tangga 3 meter 300, sesudah itu 1.005. Lah ini dia nih, jangan-jangan botolnya entah tutupnya saya juga nggak tahu itu. Mudah-mudahan ini yang Allah kasihkan dan tuliskan di Laul Mahfuz. Mungkin gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntamah dari Tulungagung. Tujuan saya ke sini mau belajar tentang pertanian dan peternakan. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Agak ke sana Pak, biar nggak out frame. Ya gitu ya. Oke. Mungkin tidak panjang lebar karena yang diperkenalkan masih banyak Pak. Singkat saja, nama saya Pak Edi Santoso. Nama pasaran Pak banyak, mungkin yang namanya sama gitu Pak. Kami dari Lumajang Pak, kebetulan namanya kebetulan tuh daftarnya kok ono wong Lumajang gitu. Berempat Pak kita Pak. Akhirnya janjian wis rombongan naik gitu kemarin gitu. Motivasi saya ke sini mungkin saya sering lihat YouTube-nya Pak Bayu yang 10 ayam jadi miliarder itu Pak. Jarang pemateri dengan berhitung seperti itu yang sederhana namun masuk sebetulnya itu Pak. Dia itu tadi seperti bola di salju, kalau itu dilakukan betulan nanti akan jadi betulan. Oleh karena itu saya kesini termasuk yang tadi pakan-pakan alternatif yang bikin, kalau ayam kampung itu kan enggak bisa Pak pakai pupuk pakan yang komersil itu pasti rugi Pak.
Saya belajar ke sini mungkin formula-formula yang bahkan alternatif yang berawal dari rumah tangga tadi. Dari itu Pak mungkin Pak. Jadi sekian Pak mungkin dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Selanjutnya monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Makassar. Motivasi saya ke sana, saya sebenarnya profesi sekarang ini Pak, beternak ayam petelur. Dengan melihat konsep Pak Bayu yang begitu arif dan bijaksana, mudah-mudahan kita ini bisa menciptakan suatu peternakan dan pertanian yang mandiri sehingga tercipta suatu kesehatan yang kita semua ini dambakan. Saya kira itu yang saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wawan Yusrodi dari Jember, dekat sini Pak. Ya, saya kesini mempunyai keinginan bahwa sebelum kita mampu menyehatkan ternak kita, ikan kita, tumbuhan kita, tanaman kita, maka kita sendiri harus sehat duluan. Maka itu saya berharap Pak Bayu nanti bisa memberikan kabar gembira kepada kita agar kita selalu sehat dan bisa mengikuti semua materi ini dalam suasana penuh kegembiraan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho dari Kota Bekasi, tapi asli dari Kebumen. Motivasi saya ikut ini, kebetulan saya aktif di kegiatan Forum Kota Sehat se-Indonesia sebagai penasehat. Salah satu tujuannya di Kabupaten Kota Sehat adalah satu, ketahanan pangan, kemudian keamanan pangan. Ya, itu salah satu indikator yang dinilai di setiap kabupaten kota untuk bisa menjadi kota sehat. Saya kira apa yang disampaikan di dalam BSM ini sangat cocok dengan perjuangan Forum Kabupaten Kota Sehat se-Indonesia, sehingga ini menjadi satu cikal bakal yang mudah-mudahan bisa segera menyebarkan ilmu-ilmu yang sangat terapan ini di seluruh Indonesia dan segera Indonesia bisa mandiri pangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwanto dari Karangsono, Bangsal Sari, Jember. Tujuan saya dan datang ke sini adalah pertama untuk belajar, dan kedua karena sering nonton YouTube-nya Mas Bam sama Pak Bayu, jadi termotivasi untuk gara-gara ilmu gara-gara itulah. Sering lihat ilmu gara-gara. Jadi saya itu kesini intinya pembuktian benar apakah ilmu gara-gara ini bisa diterapkan. Dan kedua, basic saya sebagai seorang petani. Saya tuh prihatin sekarang tuh daerah saya itu yang namanya pupuk itu sangat langka.
sangat langka sekali. Makanya saya itu datang ke sini, terutama yang sering saya lihat antara kimia sama organik itu saya lihat katanya 10:1. Apanya itu? Iya, makanya saya itu wow, ini kayaknya cocok untuk dikembangkan di daerah saya gitu. Ya udah begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Adi Suherli dari Lampung. Mungkin ada yang dari Lampung juga nih. Wah, sendiri kayaknya saya. Makasih Pak Bambang, Pak Bayu. Motivasi saya ke sini ya pertama silaturahmi ya. Ingin sinaung juga. Terus ada kayaknya beban moral buat saya sendiri ya. Kebetulan saya di Lampung itu ya termasuk mungkin dulunya orang tua transmigrasi tapi tidak punya lahan. Nah, seperti itu. Jadi saya merasa kayaknya enak jadi petani gitu ya. Tapi yang harus yang sebetul-betulnya. Kalau melihat yang biasa sepertinya banyak yang rugi atau pada mengeluh semua. Seperti itu. Akhirnya saya sering lihat YouTube Pak Bayu. Saya sangat tertarik gitu loh untuk modal saya pensiun lah ya. Sementara saya masih bekerja saat ini di perikanan ya, di udang terutama. Jadi saya ingin juga mengaplikasikan seperti yang saya baca-baca atau saya lihat tentang pembena tanah itu ya. Bisa tidak kira-kira kita aplikasikan di air laut seperti itu. Nah, sementara itu dulu mungkin Pak Bayu bisa mendengarkan, jadi bisa di review juga nanti Pak Bayu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, didengarkan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Jember, rombongannya sama Pak Wawan. Maunya Pak Wawan mau kayak Pak Safrizal ngajak istrinya nggak mau jadi ngajak saya. Ya, bukan mahram padahal. Jadi saya beda dengan bapak-bapak yang rata-rata sudah ngelihat Pak Bayu dari YouTube. Kalau saya sebaliknya, saya itu praktisi di peternakan, konsentrasinya di penetasan Pak. Saya produksi mesin penetas, mendalami di permasalahan itu. Diajak Pak Wawan ke sini itu ya cuman itu saja, lurus saja Pak ya, peternakan ayam, mau mengembangkan itu. Sampai sini ternyata saya lebih bingung Pak, nggak seyakin waktu dari rumah. Kenapa bingung? Ketemu Pak Bayu pertama waktu gali biogas, ternyata konsepnya Pak Bayu dari biogas limbahnya kemudian untuk cacing, saya pikir cacing lumbricus Pak ya, ternyata cacing sutra. Karena nyambung lagi, saya dulu pernah ternak atau budidaya lele ketika tinggal di Bekasi dulu saya Pak, di Mustika Jaya. Itu ketika pulang ke sini saya mau mengembangkan itu karena ada basic skill itu. Ternyata ketika survei harga cacing sutra di sini 25.000. Di Bekasi waktu itu 8.000 Pak. Jadi saya nggak jadi ternak. Nah, ke sini nyambung kok ada ternak cacing sutra. Jadi ininya tambah satu lagi Pak agendanya. Terus di awal munculnya dulu HPA Pak ya, herba penawar Al-Wahidah dari Malaysia, saya termasuk tergabung di sana. Ternyata saya juga baru tahu Pak Bayu ahli herbal. Tambah bingung lagi saya di sini mau ngapain gitu dengan waktu 2 hari. Ya mudah-mudahan apa yang bisa kita timba, walaupun mungkin jadinya tadinya pengen sedikit tapi dalam, ini kayaknya banyak tapi cetek-cetek gitu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kita semua sehat sampai pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari sebelah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbah Bam. Saya salam dari Blitar, Jawa Timur. Motivasi saya ini Mbah, mengenai katalis. Itu kita semua tahu katalis
1, 2 sampai 5 ya. Itu semua bahan-bahannya terdiri dari apa ya? Uwoh yang sudah sampai 1000 dinane ngoten nggih. Nah, itu untuk menjadikan katalis 1, 2 dan 3 sampai 5 itu harus ditambah apa dan apa gitu. Itu saya dari saya. Terima kasih. Dalem. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pengen tahu cara bikin katalis ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum, nama saya Miftahul Huda dari Sidoarjo. Saya seorang petani tambak tradisional. Motivasi saya ke sini ingin menimba ilmu ke Pak Bayu tentang aqua farming, dengan belajar pakan atau apa yang organik seperti itu. Pengalaman kita dengan pakan buatan itu nggak nyucuk Pak. Kayak gitu. Nyempen, sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin dari Wonogiri, tetangganya Mas Bam. Tetangga kabupaten. Iya. Di sana daerahnya kering ya Mas Bam ya. Tapi juga saya nggak punya lahan. Kanan kiri sudah paving semua, juga nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan saya datang ke sini bisa belajar bersama-sama dengan bapak-bapak semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang dari kemarin-kemarin nih Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau saya yang pertama datang mana Pak? Dari seberang pulau. Semangat kayaknya. Nah, jadi maksud kedatangan saya sini tidak lain mencari solusi atas permasalahan saya di sana. Nama saya Abdul Rasid dari Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kalimantan itu, terutama Kalteng, itu kondisi tanahnya ada yang merah, pasir, dan juga gambut. Tanahnya banyak Pak, punya kita. Tapi hasilnya nggak ada. Sebagian sawit, sebagian holti dan sebagainya lah. Nah, jadi di sini kami ingin cari solusinya bagaimana supaya bisa diberdayakan tanah yang banyak tersebut dengan kondisi tanah kuning, terus ada yang pasir, ada yang gambut dan sebagainya. Saya berharap nantinya program atau konsep integrated farming ini dengan kearifan lokal tersebut bisa dimodifikasi dengan teknis modern tersebut untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di tempat kami. Kondisi air dan sebagainya pun macam-macam sana. Ada yang putih biasa bersih, ada yang hitam kecoklatan, bahkan ada yang sedikit mengandung karat dan sebagainya. Nah, jadi perlu treatment tertentu untuk bisa memaksimalkan itu. Saya berharap dengan kedatangan saya di sini bisa punya solusi untuk itu Pak, dan mudah-mudahan kita bisa mensukseskan program organik ini, terutama untuk daerah saya yang datang ini pertama ini. Saya mudah-mudahan dan besar kemungkinan besok-besoknya kami akan bawa beberapa orang lagi. Kalau sendiri Pak, untuk sukses itu ya agak susah. Kalau dengan banyak orang kan mungkin ya lebih banyak lah peluang untuk sukses. Yo, itu aja Mas, terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya dari luar Jawa Pak, tapi sangat dekat.
sama dengan Pak Wawan. Kalau Pak Wawan dari Jember, saya dari Jemberana. Ya, hanya 50 kilo dari sini turun, nyebrang ke Tapang Gilimanuk, sampai dah 30 menit. Ya. Jadi saya juga penggemar YouTube-nya Pak Bayu, Pak. Ya, sangat senang sekali saya mendengarkan, apalagi setelah mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang ikut pelatihan ternyata dari jauh-jauh, dari Padang, dari tadi Rio, tadi ada juga dari Kalimantan. Nah, kenapa saya yang dekat kok nggak ikut gitu? Sebenarnya yang dulu ada pelatihan Pak nggih. Ya, tapi saya sudah terlambat. Jadi mumpung ada, saya ikut. Nah, kemudian motivasi yang pertama, saya ini ingin belajar konsep 1005 Pak. Karena kita ini punya di kota kan Pak, punya lahan kecil. Kok kayaknya lahan kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, itu gimana? Makanya di sini saya ngikuti YouTube-nya, kemudian pengen tahu realisasinya, dan mungkin kalau nanti ada kendala bisa saya tanya dengan Pak Bayu. Kemudian yang berikutnya adalah saya ini punya kebun kelengkeng Pak. Ada 200 tanaman kelengkeng jenis New Crystal. New Crystal ini kan memang yang terbaru, bijinya kecil, kemudian dagingnya tebal, dan rasanya seperti rambutan Aceh itu Pak nggih. Hanya kalau tidak di poster, si kelengkeng ini tidak mau berbunga. Nah, disinilah perlu biaya yang besar untuk poster. Nah, saya akan bertanya sama Pak Bayu, ada nggak formula untuk pengganti poster itu untuk memacu buah begitu? Nah, di sini langsung untuk mengurangi cost-nya gitu. Itu saja motivasi saya, dan nanti sambil kita tanya-tanya berkaitan dengan herbal, terutama untuk tadi malam saya sudah konsultasi untuk asam urat, kemudian kolesterol gitu ada sedikit, dan biasanya berkaitan dengan penyakit yang tua-tua itu kan, kencing manis. Karena di sekeliling kita, saudara kita ada yang terkena itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hari Sugito, asal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Motivasi saya ke sini ingin belajar tentang pertanian, perikanan, dan peternakan. Ada hal yang saya ingin mengetahui, budidaya sayur dan pupuk organik yang ingin saya pelajari di sini. Mungkin itu yang perkenalan untuk malam hari ini. Saya Cekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbah saya saya tuh kayaknya ketemu sama Pak Bayu tadi malam, Pak Bambang. Kayak apa ya? Kita udah lama banget gitu. Iya Pak. Karena setiap hari saya lihat tuh, saya tahu persis di mana tai lalat Pak Bambang gitu kan. Iya. 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 Saya perkenalan dulu Pak. Saya ada Hikmat, saya dari Cirebon, luar Jawa juga, Sunda Pak. Ya. Orang luar Jawa, tapi tinggal di Pulau Jawa, itu orang Sunda. Enggak Ya. mengakui berarti. Enggak mengakui, saya bukan orang Jawa, saya orang Sunda gitu. Saya pengajar Pak, seneng humor Pak. Ya, mau jadi pelawak tapi nggak laku karena nggak ini. Saya punya motivasi karena memang saya pendidik ya, juga caleg gagal Pak kemarin. Ya, jadi stres, saya datang ke sini meledak saya Pak. Wah, bahagia luar biasa. Mungkin
panggilan jiwa ya. Saya datang sini Pak. Saya yakin itu. Karena obat juga. Saya datang ke sini. Kalau kata orang sekarang nih menyala abangku. Saya datang sini bahagia. Saya pikir semua yang ada di sini frekuensinya sama. Saya bilang juga kemarin sama Pak KB, Pak kita nih energinya sama Pak. Saya tuh kayaknya sama nih dengan teman-teman yang lain. Lihat HP, nonton Pak Bayu itu sampai tidur. Kalau nggak lihat HP, lihat YouTube tuh Pak, nggak bisa tidur Pak. Itu saya sampai rela Pak beli kuota banyak-banyak. Saya tethering tuh anak saya biar nggak rewel. Udah kamu nonton YouTube, Bapak nih nonton YouTube sendiri, saya bilang gitu. Nah itu saya mohon izin Pak Bayu, Pak Bambang, kalau saya mungkin ikut pelatihan ini nih nggak lama ya, pengennya yang 1 minggu, tapi mungkin hari ini saya awal datang ke sini, saya mohon diterima sebagai murid Pak. Iya, saya minta ijab aja lah, biar saya jelas sanadnya, jelas itu ya. Iya Pak. Makanya saya tadi waktu jalan ke sini saya dengan teman-teman, kok petani di sini nggak pakai konsep Pak Bayu, saya bilang. Oh iya, beda kan kita ini satu trah, saya bilang. Trah kita trah BSM, saya bilang gitu. Saudara-saudara kita seluruh Indonesia, orang pilihan yang datang ke sini. Nah, saya berharap kita semua satu kelas nih, kita disatukan until the end Pak. Itu ya. Jadi biar tetap semangat, tetap bergandengan tangan, kita tetap bangkit untuk Indonesia. Terima kasih Mbah Bam, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Bayu Aji Sandivo. Saya dari Bengkulu Pak, yang dari Lampung, agak dekat Pak. Motivasi tujuan mungkin sama, nggak jauh berbeda dengan Bapak Ibu. Selama ini mungkin saya hanya melihat Bapak Bayu di YouTube, dan alhamdulillah saya sampai di sini bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin dengan waktu yang singkat ini semoga kita mendapatkan manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wayan. Bapak ini dari Jember, Wawan. Saya Wayan pakai Y. Sama, saya juga ingin belajar, tapi paling penting langsung mengimplementasikan Pak. Sebelum semua Pulau Bali jadi tempat wisata Pak. Terima kasih, senang berada di sini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini bukan suami, bukan istri saya Pak ya. Agak minggir dikit Mas, minggir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Jumarom itu tetangga kabupaten ya. Kalau saya tetangga RT dengan Mbah Bams. Saya dari Karanganyar Mbak, dari Karanganyar sedikit naik daerah Jatioso. Mungkin Bapak udah kenal. Gitu. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Karena masih keturunan raja jadi tambah Sri Purwanto. Tadi Srinya bercanda Pak ya, nanti jangan dianggap raja beneran. Ini perkenalkan teman saya namanya Anggi Antonio Frandana. Nama beneran Pak, memang orangnya nggak keren tapi namanya keren. Gitu. Jadi tujuan saya kesini memang saya merasa paling muda, tapi alhamdulillah bapak-bapak bisa tua nggih. Saya berdoa semoga saya nanti juga bisa ikut tua, gitu Pak. Jadi berbahagialah kalau disebut tua Pak, bahagia. Jadi bukan menghina Pak ya, tapi harusnya berbahagia. Terus yang selanjutnya tujuan saya kesini, saya juga bingung ya tujuannya apa ya.
Tapi yang jelas saya sering bilang ke teman-teman, karena kami itu ada 13 orang kelompok bekerja bersama-sama, dan saya bilang ke teman-teman, kita jangan jadi generasi sandwich. Nah itu apa? Nanti silakan Bapak browsing. Jadi jangan jadi generasi sandwich. Saya di umur 34 sekarang, Mas berapa? 31. Jadi harapan kami di umur di umur 40 kami sudah bisa pensiun dini. Jadi kami kesini itu untuk persiapan pensiun Pak, aslinya Pak. Sama dengan Pak Agus tadi. Oke Pak, kita pensiun Pak. Oke. Jadi harapannya itu Pak, semoga harapan kami bisa menjadi kenyataan, karena semua orang bisa berharap, Allah yang menentukan. Gitu Pak. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan sudah perkenalan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, nama saya Anggi Antoni Frandana. Mungkin di sini yang namanya Anggi laki-laki cuma saya Pak. Di lingkungan saya pun saya menemukan nama Anggi seorang laki-laki ya cuma baru satu, tapi di sosial media itu banyak. Dan seperti yang dikatakan saya dan rekan saya kesini termotivasi untuk menambah ilmu yang pertama, yang kedua kita punya rencana pekerjaan yang lain di bidang peternakan Pak. Tujuan kami mungkin untuk peternakan kambing atau ayam, nanti ikan dan sebagainya, dan itu kan membutuhkan pakan ya Pak tentunya. Dan untuk pakan ternak kami juga ingin belajar di sini untuk cara penanaman, cara pemupukan, dan ya intilahnya tentang peternakan. Mungkin cukup begitu. Akhir kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari Pasuruan. Saya ikut pelatihan ini termotivasi di bidang pupuk organiknya. Soalnya kan selama ini saya di pertanian itu pakai pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kalau tanpa organik masih kurang maksimal. Soalnya sini ini pupuknya itu kan lengkap, pestisida sama NPK-nya itu. Cuman itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan jarang karaoke ini Mas. Ayo selanjutnya monggo yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrun Nizar, dipanggil Nizar. Saya dari Pasuruan di Purwodadi, bukan Purwodadi yang Jawa Tengah. Biasanya kalau Purwodadi terkenal Jawa Tengah gitu. Saya kenal Pak Bayu itu dulu dengerin radio yang talk show itu. Kalau perjalanan dari Jombang ke Kediri itu suka ada itu di radio gitu. Kemudian Pak Bayu juga nerangkan itu namanya yang ayam 10 itu jadi tertarik saya. Gimana pertanian yang terpadu gitu. Dan motivasi saya ke sini ya pertama yaitu untuk belajar tentang integrated farming, yang kedua juga healing dari kepenatan bekerja. saya di sini bukan praktisi pertanian, bukan, masih bekerja gitu. Untuk persiapan nanti pensiun meskipun masih lama, masih 13 tahun lagi lah. Jadi cari ilmunya gitu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya monggo. Ini yang punya Banyuwangi. Sekalian atur pambagio monggo. Mungkin perlu diperkenalkan wisata Banyuwangi ini, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu pendek, Budi Ono. Iya, Budi Ono itu ada maksud, kata ayah saya dulu bilang dia menaruh cinta kepada seseorang, ya, sehingga muncul putra disebut Budi Ono, menanam budi, ononya muncul, saya yang muncul kayak gitu. Nah, jadi Budi Ono. Berarti Bapak hasil tanaman ini. Ya enggak, bukan gitu. Maksud saya itu dilahirkan dari ayah, di mana ayah saya itu sudah umur tua sekali. Jadi ibu itu nggak punya anak. Ini agak sedikit panjang ya, karena ya itu ya, ya. Barangkali waktunya kan masih banyak. Biasanya itu kan ngedek nih, biasanya ada. Ini untung, ini biar agak sedikit ya, yang lain maafkan aja. Tapi nggak apa-apa tuh ya. Ya terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Ya, kan dulu kan pelajarannya masih zaman saya itu Budi, Bapak Budi, Ibu Budi, ya toh. Nah, yang barangkali yang tua itu. Iya. Gitu. Saya tidak menyebut, saya dulu hitam. Ya ini ya cerita ini dikit. Saya mau potong-potong aja ada. Hitam, pulang ke desa, ya. Jadi ingin supaya agar kita jadi putih, gitulah gampangnya lah. Iya, jadi putih. Sehingga kita selalu punya motivasi pulang ke desa, karena hitam tadi saya ada petunjuk dari ibu. Saya tanya, apa tujuan manusia hidup? Itu. Tapi ibu saya sederhana aja bilang, agama apa li? Ini Banyuwangen. Saya orang Banyuwangi juga. Iya. Iya. Jadi saya bilang, ya agamanya saya, iya sama ibu saya bilang gitu. Pelajaran li dari Banyuwangi kau. Ya, logat Banyuwangi ini ya. Pelajari itu, kalau bisa artinya, kemudian amalkan. Insya Allah kamu dapat hidayah. Itu kuncinya. Sehingga motivasi saya datang ke sini itu juga ingin memberikan ilmu yang nanti kita dapat akan kita sampaikan kepada lingkungan. Itu. Saya mantan dari kepala desa. Jadi melihat bahwa kok banyak anak muda itu larinya ke Bali. Jadi di desa saya itu, ya di lingkungan saya itu berjuang tidak mau muluk-muluk besar. Saya yang lingkungan aja sudah. Kalau itu sudah bisa baik ya sudahlah. Kemampuan kita di situ, kan ada batasnya kemanusiaan. Enggak maunya, enggak seperti yang jadi presiden umpamanya, bodoh enggak. Itu. Ya inilah sehingga banyak anak-anak muda, terutama yang saya prihatinkan itu anak saya sendiri merantau keluar. Kemarin pamit kepada saya, Pak saya ke Bali, saya tidak bisa membahagiakan orang tua, katanya. Ya Allah, betul-betul saya itu merasakan. Padahal dia sudah saya beri tanah, dia punya 1 hektar, dia punya tanah lebih itu. Sudah saya kasih itu. Dia menanam tanaman yang jangka panjang, yang sehari-harinya itu tidak dicari dulu. Tapi udah ada toko, tapi tokonya sekarang itu jatuh juga. Nah, ini. Jadi dengan motivasi itu saya ingin sebagai orang tua belajar di sini ini sampai saya mendengarkan YouTube itu sambil tidur ya saya dengar terus sampai pagi. Habis sholat tahajud ya baca aja gitu. Sendirian. Iya. Gitu. Istrinya udah bisa, Mbak, bisa-bisaan lah.
Ya sudah, maaf saja ya. Saya ini sudah mungkin tertua di sini ya. Tertua. Saya alhamdulillah umur pastinya 79, berjalan 80. Tapi diuji oleh Allah. 1,5 tahun saya lumpuh. Tidak ketemu penyakitnya. Karenanya apa? Stroke 1,5 tahun. Saya sudah nggak ada harapan. Mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya sudah nggak berguna, nggak bermanfaat, sudah ambil aja. Alhamdulillah penyakitnya ketemu, Pak. Tumor sakit. Itu diambil tangan saya yang udah begini, tahu-tahu mekar. Ya Allah, ada harap. Nah, inilah dengan diberikan ini berarti kita harus berjuang untuk lingkungan itu. Ya mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dapatkan menambah. Saya juga sudah pernah praktek ya, belum sampai menginjak sampai tapi sudah praktek sekecil itu sudah semua. Apalagi saya sebagai petani sekarang ini pupuk mahal, bingung juga. Sementara ini saya padi nggak tanam, dulu padi terus-terusan padi. Jadi pupuk itu betul-betul kita butuh sangat sekarang itu. Nah itu. Ya alhamdulillah ya, istilahnya kami itu di lingkungan keluarga tani. Saya sejak 74 itu sudah tani. Jadi banyak makan asam garamnya. Gitu. Ya karena terlalu banyak juga stroke nanti. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Nugroho. Ada beberapa Iksan di sini, jadi saya panggil nama lengkap saya. Saya KTP saya di Tangerang, tapi tinggal sekarang di Boyolali. Kedatangan ke sini untuk belajar tentang peternakan dan pertanian karena tertarik dengan konsepnya Pak Bayu. Soalnya saya udah belajar banyak sekali tentang ya pertanian peternakan ya dari aquaponik, hidroponik, permaculture dan kayak tertarik banget dengan konsepnya Pak Bayu, Pak. Itu aja, terima kasih. Halo, tes. Oke. Ya. Agak mana? Di sini? Oke. Ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Pak Bams. Selama 3 bulan akhir ini saya lagi mengelola lahan cabai dan alpukat. Ya, saya ke sini. Oh iya, Bapak, saya Bugi ya. Nama saya Bugi. Ya. Bukan, Bugi Swito. Ya, terus ya saya ingin mengelola lahannya dengan lebih baik aja gitu, kayak biaya-biaya yang bisa dipangkas apa aja gitu. Karena itu kan lahan ayah saya. Kalau ayah saya tuh bertaninya hobi gitu. Jadi ngelihat di YouTube ada pupuk apa atau apa, beli pakai gitu. Hasilnya berapa nggak tahu, biaya keluar berapa nggak tahu gitu kan. Manajemen kurang kayak gitu. Tapi ya saya ingin bisa memanage dengan lebih baik juga gitu lah. Kurang lebih gitu. Ya, terima kasih. Oh, dari Bandung. Ya lupa. Terlalu bersemangat sampai lupa namanya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Effendi. Dia yang tiru-tiru Iksan Pak ya, karena saya lebih tua. Dari Sleman. Nah, beberapa bulan
ini Pak Bams, saya menderita keracunan. Oke. Jadi itu motivasi saya ke sini. Bahwa Pak nggak ada yang tanya keracunan apa ya itu. Ternyata temennya banyak Pak yang keracunan channelnya Pak Bam dan Pak Bayu. Nah makanya datang ke sini untuk cari obatnya gitu. Ya biar waras. Itu yang pertama. Yang kedua kebetulan saya punya kolam ikan ya sekitar 13 kolam ya. Ya lumayan ukurannya gede Pak, ikan lele Pak, 4,5 kali 6,5 meter. Ya jumlah 13. Kebetulan juga ada domba banyak Pak. Ya dombanya ya mungkin antara 60 sampai 100. Lahan yang enggak luas, lahan sawah sekitar ya beberapa hektar lah Pak. Ya. Sayangnya bukan punya saya semua Pak itu. Ya. Sayangnya itu. Tapi mudah-mudahan dengan datang ke sini saya bisa mengintegrasikannya Pak, sehingga lebih membawa manfaat ya kemaslahatan bagi ya, warga sekitar gitu Pak. Saya kira itu aja Pak. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakaria dari Jakarta, tapi tinggalnya di Bogor, gitu. Iya, saya datang ke sini mau belajar tentang pertanian dan peternakan, gitu. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Singkat aja ya, terima kasih. Saya apa Bapak? Saya apa Bapak? Assalamualaikum, selamat pagi. Oh kesini. Kenapa kita maju berdua? Ya, ayo kenapa? Seumuran. Wah, Bapak beruntung banget. Jadi tadi saya datang pagi sampai duduk di situ, ada beliau, saya Pak minum, terus saya kenalan, Pak. Beliau nanya namanya sopo? Angga. Loh, beliau nggak nyebutin nama. Sopo? Angga. Podo. jadi mending kita berdua ya Pak ya, biar hemat waktu, hemat biaya. Jadi nama saya Angga Tiadi, beliau Angga Susanto. Oh, sama-sama AS toh. Beda nasib tapi katanya. Mudah-mudahan nasib saya nanti kayak beliau. Amin. Amin. Ya, nama saya Angga, saya lahir besar di Jakarta. Terus tinggal di Depok, kerja di Jakarta. Bolak-balik. Karena pusing bolak-balik dan saya kayak bapak siapa Pak Rijal ya. Nah, saya sayang istri, akhirnya istri saya kebetulan kampungnya di Sukabumi. Karena sayang istri, ya udahlah berhenti kerja, mau berkebun di Sukabumi, ikutlah pelatihan Pak Bams, Pak Bayu. Jadi kalau teman-teman udah punya banyak pengalaman tentang pertanian, kalau saya punya banyak makan hasil pertanian. Mungkin itu aja karena kita berdua. Sekarang gilirannya, ini senior saya apa kembaran saya ya? Senior. Senior. Mari Pak. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Angga Susanto Limanto. Ya, Angga Susanto Limanto. Ya, ini Angga Setiadi aja. Biarkan ini dalam pertemuan ini bisa langgeng nanti kalau saya ke
Sukabumi, Pak. Sukabumi bisa mampir gimana? Lihat hasilnya gimana dari apa namanya? Ikuti kursus ini. Setuju? Setuju, Pak. Amin. Ya. Saya dari Surabaya. Beliau dari Jakarta, Pak, Depok. Depok ya. Saya ke sini dengan tujuan, ada 2 tujuan. Pertama, saya menyalurkan hobi. Karena saya sering senang dengan tanaman-tanaman. Bahkan saya pernah tanam cabai di polybag 50 batang. Tapi banyak yang keok. 15 yang jadi. Tapi itu kelangsungannya nggak sama. Apa maksudnya nggak panjang. Biasanya kalau saya baca di YouTube itu kan sampai 15 kali panen. Saya cuma 2-3 kali panen sudah habis. Yang pertama itu karena hobi saya. Setelah saya tuh sebetulnya gini ya, saya baca-baca di YouTube banyak ya tentang Bayu tadi ini, sehingga istilahnya terhipnotis ya. Sehingga saya putuskan ikut saya. Karena apa? Selain hobi, jiwa sosial saya ini tidak bisa saya tahan. Kenapa? Saya melihat orang-orang bawah tadi ini yang maaf bicara petani-petani ini katanya melarat atau gimana, tidak bisa berhasil. Katanya bapak itu tadi melarat katanya. Tidak berhasil gimana? Bahkan saya mempunyai asisten rumah tangga, keluarganya petani. Saya tanya, gimana hasil panennya? Bagus Pak, tapi nih harganya hancur. Sehingga apa? Kalau dia tanam timunnya itu dikasihkan sama sapi. Karena harganya hancur. Lombok, siapa yang mau ambil sini di ladang. Oh, masa begitu? Namanya Surati ya. Masa segitu sampai begitu parahnya? Iya Pak, karena kalau harganya di bawah 10.000, mana ya? Gak hasil. Bahkan rugi dengan tenaga tadi ini. Tapi sebelum itu ya, saya pun juga sama. Saya seringkali keliling-keliling ke desa-desa keluar kota gimana ya. Sehingga timbullah ke suatu apa namanya ya, timbul greget. Ya apa caranya gimana? Bantu mereka-mereka ini supaya hasilnya itu enggak begitu-begitu saja. Gitu loh. Nah, makanya saya putuskan daftar ke BSM tadi ini. Gitu. Tapi maaf bicara Pak ya. Pak Bambang ini tadi saya waktu pertama kali lihat orangnya kecil, tapi suaranya menggelegar. Saya hampir KO di KO beliau. Betul saya daftar itu, gitu. Kadang-kadang saya itu saya kasih apa itu gambar apa gimana, stiker, langsung disikat, tidak boleh. Maaf bicara apa ya? Oh ini tahu. Saya disikat begitu Pak. Aduh, masalah gimana? Kok sadis gimana? Kan beliau kadang-kadang sadis ini, tapi ternyata enggak. Untuk mendisiplinkan diri gimana? Tapi saya sempat sekak itu. Aduh, ikut enggak nih? Malah beliau katakan, kalau enggak mau ikut silakan resign. Waduh, tambah di kalau petinju itu di uppercut gitu. Tapi saya mikir jauh.
emangnya gua pikirin. Itu memang peraturan. Ya toh, serang-serang terus. Saya ikut. Kenapa? Sekali lagi ya. Kadang-kadang maaf bicara, orang-orang di daerah atau orang-orang untuk yang tanam petani itu gimana tuh? Itu mereka tuh mindsetnya sulit diubahkan. Karena apa? Sapi maupun sapi entek, nyata hasilnya. Mau ikan habis gimana? Nek dituturi si angeli. Bahkan kadang-kadang ngomong saya ini sejak lahir nih sudah mengenal persapian. Ya, tapi dalam hati saya mengenal sapi, tapi kok sapi ini kayak gemuk. Ya, sapi ini kok kerdil itu aja terus gimana? Tapi saya tahan gimana? Nyata ikan demikian juga gimana? Sehingga satu hal yang jiwa sosial saya ini menggebu-gebu gimana? Ingin mengubahkan mereka ya apa? Mindsetnya tadi supaya juga mereka itu juga bisa menikmati seperti BSM tadi ini kan, supaya BSM tadi ini untuk menjadikan kita miliarder. Ya kan? Bener nggak Bapak Ibu? Nah ini kita harus, konsepnya kita harus tularkan nanti kalau kita sudah bisa. Dan cita saya, dalam hati saya itu menggebu-gebu begitu. Makanya saya putuskan ikut. Ya, saya putuskan ikut. Walaupun saya bukan bidang pertanian. Ya, saya kan bergerak dalam bidang permesinan. Ya, tapi saya hobi tadi itu. Jadi saya putuskan ikut supaya apa? Sekali lagi supaya apa? Bukan saya sok bagaimana, tapi saya melihat asisten rumah tangga saya sendiri, keluarganya tadi ini dengan bertani kok tambah suwe bukan tambah tumbuh, tapi entek. Melarat. Iya. Tak tanyai asisten rumah tangga saya namanya Surati. Ya apa caranya? Nggih, mboten semerap Pak jarene. Hah? Jadi pakai pupuk apa? Ya pakai pupuk NPK. Segala macam itu. Pokok pakai pupuk kimia. Punya sapi, punya. Loh kalau dibuat pupuk, mati loh Pak. Lek kagen pupuknya sapi katanya, enggak bagus gimana. Nah, saya tambah lagi, saya harus ikut. Ya, saya harus ikut. Nanti saya tularkan dengan mereka kalau saya nih bisa. Ya, saya kalau bisa saya tularkan supaya bisa mengentas bersama-sama, terutama yang junior tadi ini, Angga nih. Ya, ini bukan satu kebetulan kita ketemu di sini. Ya, saya tidak mengerti gimana. Ada amin Bapak Ibu? Iya kan semuanya? Setuju nggak? Setuju. Bapak Ibu hadir di sini ini bukan untuk, ya memang untuk diri kita sendiri juga betul. Tapi pesan beliau kan begitu. Tularkan, berbagilah ilmu, biar bangsa Indonesia tadi ini tidak dijajah terus saja, kan begitu Pak? Saya punya cita-cita demikian. Maaf bicara, tadi ada yang ngomong penduduk sekitar ini tidak memakai sistemnya Pak Bayu. Siapa tadi yang ngomong ya? Nah, Bapak. Ya tak? Ya. Loh, kok bisa ya? Sudah berapa tahun di sini Bapak? Loh, saya jadi pegawainya Pak Bayu. Nah iya Pak, sekali-kali ikut ngomong sama bos. Boleh enggak Pak? Supaya sistem tadi ini diadopsi. Bukan untuk orang yang luar jauh-jauh, di sekeliling ini juga sama ikut menikmati. Nah itu Pak Bambang ya.
Tapi itu demi disiplinnya memangnya. Kalau ndak anu nih ndak karu-karuan. Akhirnya saya menyadari walaupun ya cekot-cekot itu. Enggak apa-apa Pak ya. Siap, siap. Ya tak? Jadi sekali lagi mari kita berkumpul di sini ini bukan cuma untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kita tularkan dengan mereka-mereka yang di bawah. Supaya kita bisa melihat sama-sama kita maju. Kita sama-sama bisa melihat mereka bisa menikmati hasil bertani yang hasilnya Bapak Ibu makan sehari-hari. Gimana mereka itu berjibaku. Ya kan? Berjibaku gimana hasilnya? Tapi mereka tuh ya di bawah terus saya gimana? Ayo kita sama-sama yang hadir pada siang hari ini atau siang atau pagi, masih pagi ya. Pagi ini menjelang siang ya. Kita termotivasi selain kepentingan kita sendiri juga. Tapi untuk mereka bersama-sama maju. Kan dikatakan sama Bapak Yu, saya lihat di YouTube-nya. Jangan saudara takut tidak ada pasar. Jangan saudara takut kesaingi gimana. Tidak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf sekali Pak Bambang ya. Ya. Mau saya kick lagi, takut ada orang ya. Hampir pelanggaran ini tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sunaryo dari Malang, tapi lama merantau di Papua 33 tahun. Jadi bulan Agustus kemarin baru pulang. Background saya listrik Pak, jadi nggak ngerti pertanian, peternakan, perikanan. Tapi 3,5 tahun yang lalu saya mulai ternak domba kambing, sampai sekarang insya Allah sudah 350. Jadi keren, kalau saya motivasinya gini, karena banyak punya limbah dan tetangga pelihara sapi dan limbahnya itu mengganggu lingkungan, yaitu yang mau tak tampung untuk saya proses jadikan pupuk. Saya juga kepingin tahu untuk mengolah limbah sekam padi sama jerami itu kalau pakai booster feed itu bisa menghilangkan ligninnya apa tidak? Nah itu yang masih ada dan murah, tidak berebut dengan peternak lain gitu loh. Jadi sambil setelah itu saya kepingin memberi contoh tanaman padi sama, karena di tempat saya itu jagung pembenihan yang ada jantan betinanya itu. Saya dengan hasil misalnya pupuk ini sudah jadi, saya mau langsung praktek di kandang. Contohnya begini, biar petani nanti langsung bisa ngelihat. Saya nggak banyak ngomong, yang penting ada buktinya itu. Kalau nggak gitu susah. Terus saya mau nanya yang membuat kolam untuk penampungan pupuk tadi, kalau berdekatan dengan kandangnya ini nanti anunya bermasalah untuk ternaknya apa enggak? Yeah. Terus kandang ayam dengan kambing itu kalau mepet kira-kira bermasalah enggak? Karena yang dulu itu bermasalah ke dombanya, karena guremnya ini lari ke domba, gatel, gosok-gosok, karena dia nggak bisa bilang gatel, gosok-gosok, luka, gatelan, akhirnya menular ke 50% lebih. Itu saya pikir. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunandar. Kebetulan itu tadi Pak Angga tadi, Susanto itu adik saya. Adiknya. Ya, terima kasih kalau pujiannya lebih mudah. Motivasi saya datang ke sini termasuk saya dinyek juga Pak sama dia. Saya punya tanaman, ada anggur, ada juga bermacam-macam ya buah. Satu memang saya itu agak putus asa. Putus asanya begini, buah sudah buah, kemudian kebersih kelengkeng itu saya blongsongi semua. Tapi saya nggak sempat menikmati.
codot Pak. Disikat codot, saya bingung ini harus pakai apa ya. Padahal saya sudah memblongsong ini sudah cukup pakai itu bekasnya beras plastik itu, ya sebetulnya sudah cukup ya. Kalau saya lihat orang kalau saya lihat tuh di bongseng biasa juga artinya jadinya bagus. Tapi kalau saya nih dibikin putus asa. Ya dengan ini Pak Angga saya juga dinya gini. Gimana hasilmu kok begini-gini? Soalnya dia waktu mencoba dalam polybag itu hasilnya bagus. Ini loh anggurnya itu ditunjukkan bagus ya. Jadi ya setengah terdorong dari motivasi itu, ya saya juga mau ikut BSS ini. Itu satu Pak ya. Kedua, kalau saya melihat istilahnya sekarang ini kita masuk dalam akhir zaman. Akhir zaman itu artinya ekonomi semakin sulit. Ya, kemudian saya mendapatkan banyak pakar-pakar mengatakan kalau sulit apa yang harus kita lakukan, terutama manfaatkan tanah atau apa saja, lakukan tanaman ini aja. Minimal kalau kita misalnya kesulitan itu kita sudah punya tanaman sendiri, ya baik itu mulai polybag atau sebagainya. Itu aja motivasi saya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, monggo. Tolong dikendalikan adiknya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama memperkenalkan, saya namanya Fauzi. Saya dari Bekasi, tapi kalau asli dari Jawa Tengah, Pemalang, Pak. Motivasi saya hampir semua sama-sama dari korban YouTube. Jadi saya memang 1 tahun terakhir itu sering lihat YouTube Pak, karena hampir mendekati masa pensiun itu kan biasa ya Pak, nyari-nyari peluang. Dan peluang yang saya minati memang dari awal, karena saya basicnya dari kampung, antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah rupanya kira-kira di awal puasa kemarin saya baru menemukan channelnya Pak Bayu. Saya lihat channelnya Pak Bayu ini sangat sederhana dan masuk akal. Ya, sehingga saya memastikan untuk bisa hadir di sini, belajar lebih dalam. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang lebih bermanfaat. Kira-kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo. Duh, ini jangan terlewat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro 4 orang Pak. 1 kampung 3 orang, 1 kampung 1 RT Pak, 3 orang, yang 1 dari Bojonegoro sebelah barat. Saya motivasi saya di sini itu, saya cerita sedikit, saya seorang supir Pak, sudah 10 tahun. Cuma saya berangkat dari orang tani, dari anak petani tulen Pak. Nah bulan 10 ini saya resign Pak, karena orang tua saya sudah lanjut usia. Jadi saya ingin meneruskan usaha Bapak ini. Nah saya, cita-cita saya ingin usaha Bapak ini saya jadikan perusahaan Pak. Jadi saya kemarin kerja di sopir dipimpin orang, saya ingin memimpin orang. Itu tujuannya. Dan saya di sopir itu berat badan saya itu 74 Pak. Setiap hari ngopi, tadi dilihat orang itu sejahtera. Oh, setelah saya resign bulan 10 Pak, 7 bulan itu saya turun 7 kilo Pak. Waduh, ini teman-teman saya lihat, kamu di petani kok gini Pak Mul? Kamu susah ya? Memang Pak, petani itu susah Pak. Masya Allah. Saya tanam melon itu setiap hari bawa kempu itu Pak. Bawa kempu, bawa tangki, bawa aduh. Ini kalau saya lanjutkan, anak saya juga mau Pak nanti di tani Pak. Sekarang anak-anak muda gak mau Pak di pertanian Pak. Lulus SMA sudah cari kerja lain. Saya inginnya itu teman-teman, anak-anak saya itu di petani Pak, suka. Jadi petani yang maju, modern ala BSM Pak.
Semoga berhasil Pak ya. Nah, itu cita-cita saya Pak. Dan saya punya lahan sedikit lah. Maunya saya itu petani yang istilahnya tidak selalu turun berat badan Pak. Bapak saya itu nggak punya daging Pak. Masa saya besok nggak punya daging itu? Ya itu aja motivasi saya. Jadi saya ingin jadi para pemuda itu jadi petani yang generasi, kan anak petani Pak paling enggak harus mengerti ilmu pertanian. Jadi enggak menyepelekan masalah pertanian. Lahan sedikit tapi jadi hasil yang memuaskan. Nah itu tujuan saya. Jadi saya ingin generasi muda yang akan datang suka dengan pertanian. Nah, jangan meninggalkan usaha orang tua. Jadi pertanian jadilah perusahaan. Nah, intinya gitu. Jangan disepelekan kan gitu. Yaitu motivasi saya, dan nanti minta bimbingan sama Pak Bam ya, sama Pak Bayu, gimana baiknya biar berat badan saya nggak turun terus Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesini mau mempertahankan berat badan aja ini berarti. Monggo. Ini Bapak ini paling awal nih, udah 3 hari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan. Perkenalkan, nama saya Soekarti, juga dari Bojonegoro. Jadi tadi disampaikan oleh teman saya Mas Mul. Jadi kita itu bertiga ini termasuk kita dapat amanah dari desa. Karena sebenarnya itu yang mau datang langsung ke sini di Bapak Kepala Desa, tapi belum-belumnya itu ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir dan diganti sama Mas Mul tadi. Itu wakil kepala desa. Nah, tujuan kita, motivasi saya atau kita teman-teman datang ke sini memang kita melihat keadaan pertanian terutama dari generasi muda itu sudah enggan untuk bertani. Jadi untuk mencari tenaga kerja Bapak, sekarang itu sulitnya bukan main. Uang ada itu tidak ada artinya ya Pak Kabupaten ya. Sama di Bojonegoro seperti itu. Jadi mau mencari anak muda yang meneruskan dari para pekerja, mau tanam, mau macul, jangan macul ini sudah ada sama sekali. Jadi semuanya sudah. Karena apa? Karena pemuda itu melihat petani itu sangat susah, tidak prospek, petani itu kotor dan lain sebagainya. Sehingga kita datang ke sini, bagaimana kita bermotivasi memberikan contoh kepada anak muda bahwa petani itu adalah satu solusi atau lahan yang bisa menjadikan usaha yang bisa menjadikan kita sukses seperti itu. Kita bisa berhasil dengan pertanian sehingga anak-anak muda itu bisa mengikuti jejak kita. Tapi ini ya juga sulit. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu, teori-teori 10 ayam menjadi miliarder itu sudah saya praktekkan 2 minggu ini Pak. Tapi yang namanya ayam kita beli indukan itu kan bukan dari kita sendiri, kita beli dari pedagang. Itu mau ngerukunkan itu sulitnya bukan main. Kita buat satu petak, ini ada 10 betina, 1 jantan. Ini sukanya ya tarung terus. Wah, lah ini gimana ini? Oh, berarti ini perlu ketekunan, perlu sabar dan perlu waktu. Tapi saya yakin tetap akan berhasil di kemudian hari. Terima kasih. Monggo. Ya, saya lanjut ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Suyuti dari Bojonegoro ya, sama. Saya petani tulen, Pak. Ya, jadi tanaman saya di rumah juga saat ini tembakau, juga ada padi, juga ada melon. Ya, kita tanya betul yang dikatakan Pak Angga, petani itu melarat, Pak. Karena apa? Modal itu sama hasilnya itu kurang. Jadi kalau modalnya itu 1 juta nanti hasilnya nggak sampai segitu. Karena apa? Pupuknya itu mahal. Nanti kalau waktu jual panen itu murah. Itulah yang petani saat ini. Makanya saya datang ke sini tujuannya mungkin sama
karena melihat konsep yang ditawarkan oleh Pak Bayu ini sangat mudah dan semoga hasilnya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman dari Musi Banyu Asin. Motivasi saya ya itulah, jadi pengen jadi petani yang sukses aja. Itu aja. Ya itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah takut, Pak. Saya tidak gigit kok. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makinuddin, panggilan Makin dari Lumajang. Kata Pak Edi tadi empat kita berempat rombongan. Itu pun yang keduanya kenalnya karena di grup itu tadi. Kalau sama Masnya ini sudah kenal lama. Kemarin baru bisa kenal tatap muka baru kemarin saat dijemput. Motivasi saya ingin kesini belajar tentang peternakan, tentang olah pakan, tentang pembuatan silase. Saya belajar dari YouTube Pak Bayu, belajar bikin silase itu gagal, baunya menyengat. Maka dari itu termotivasi untuk belajar agar hasil baik. Kalau biar kedepannya itu bisa, kalau apa namanya itu peternakan ditambah, kita tidak salah lagi dalam olah pakan. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ihsan. Motivasi saya kesini ini ingin belajar bikin pupuk, Pak. Ya udah gitu aja. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Saya kok deg-degan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul, bisa ketemu dengan Pak Bambang. Saya juga mengira Pak Bambang itu orangnya duhur. Saya dari hari Minggu sebenarnya mau ketemu Pak Bambang. Tapi baru pagi ini ketemu. Sampai saat ini Pak Bayu belum ketemu saya. Hari Minggu, hari Senin, hari ini saya datang. Ya, nama saya Andarias. Boleh dipanggil Anda. Dan ini dulu tunangan saya. Sebut namanya. Nama saya Yudit. Nah, Yudit. Ya, sekali lagi saya berterima kasih bisa diterima. Jadi saya menyebutnya kita ini beruntung. Termasuk yang dipilih. Saya ikut WA itu juga melihat itu Pak Angga itu. Baikkan kalau mau resign silakan aja gitu. Ternyata kita dipilih. Ya, asal saya rundingan dulu. Dari mana ya? Enggak, saya soalnya keliling. Dari Maroke tadi ada, kemarin ketemu yang dari Maroke ya. Dari Aceh juga pernah. Tapi kami tinggal, tapi lama juga sudah ditinggalkan lagi kami di Tangerang Selatan, di Alam Sutra. Tapi sudah lama ditinggal, sekarang kembali ke desa. Saya sudah pensiun. Nah, ilmu gara-garanya Pak Bambang, Pak Bayu, ya gara-gara Pak Bayu, saya pengen resign lagi ini. Begitu, jadi ya motivasi saya untuk hadir di sini ingin bergabung dengan Pak Bambang, Pak Bayu.
Kalau ingin bergabung berarti ya semua yang disampaikan itu saya amini, pengen ngaji ilmunya. Saya kira itu, makasih. Kita 2 hari. Kemarin saya kok nyesel, kok hanya 2 hari. Saya mau gabung takut ganggu. Kemarin baru selesai yang 6 hari. Saya tanya Pak Arifin, saya udah ketemu Pak Arifin, Pak. Ada yang sebulan. Ngobrol Pak Oki juga mengatakan, ada yang sebulan, kenapa enggak sebulannya saya ikut? Pengen, ya mudah-mudahan, katanya Pak Bambang, tanggung jawab. Kalau ada ilmunya, mudah-mudahan saya bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Saya kira demikian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, Pak, monggo. Selanjutnya masih beberapa pas nanti ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Aslimah, asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah, namun saat ini domisili di Jakarta Selatan. Tujuan saya ke sini kurang lebih sama dengan Bapak Ibu, belajar konsepnya Pak Bayu. Semoga nantinya bisa diterapkan dan bisa menjadi contoh dan bisa membantu juga orang-orang di sekitar kita. Orang tua saya aslinya petani, tapi anaknya 4 ya. 3 nggak ada yang meneruskan. Beliau sudah sepuh, bapak saya sudah meninggal, dan sebenarnya saya punya background peternakan, Pak. Dulu ketika kuliah ngambil itu, bapak saya sempat sepertinya agak agak sedih gitu. Kenapa aku ngambil peternakan gitu? Semoga ya nantinya beliau di alam sana tidak sedih lagi gitu, mengetahui tidak seburuk yang mungkin beliau pikirkan. Pada umumnya memang melihat petani itu tidak menjanjikan. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya izin Pak Bambang kena diare. Dari kemarin jadi mukanya agak pucat. Tadi malam nggak bisa tidur, 4 kali bocornya. Tadi kebetulan ketemu Pak Bayu, langsung minta obat saya di situ. Ya, perkenalkan saya Zulfadli Assegaf. Saya aslinya dari Kabupaten Pasir, Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Ya. Perjalanan dari Tanah Grogot ke IKN kurang lebih 150 kilo, jadi kurang lebih 5 jam lewat darat. Jalanan di sana nggak sama seperti jalan di sini, masih kecil-kecil. Iya. Terus dari IKN itu ke bandara kurang lebih 3 jam. Jadi saya baru sampai ke bandara Balikpapan kurang lebih perjalanan saya 8 jam. Sebenarnya bisa cuman 4 jam, 5 jam kalau kita nyebrang pakai speed. Cuman supaya bisa cerita tentang IKN, saya harus mutar lewat IKN dulu, Mbah Mama. Iya. Jadi lokasi kita di sana itu terlalu luas, terlalu banyak. Itu yang memotivasi kita kenapa saya harus belajar. Sebenarnya saya belajar di YouTube ini sudah hampir kurang lebih 1 tahunan. Cuman baru mengenal yang namanya Pak Bayu ini, BSM ini baru 3 bulan. Tapi insya Allah mungkin kira-kira di antara semua ini mungkin paling banyak saya yang nonton YouTube-nya. Saya lebih nonton YouTube-nya Pak Bayu ini insya Allah tidak kurang daripada 200 video. Dan semuanya saya catat. Saya punya 3 buku. Karena apa? Karena saya pengen berhasil. Ya enggak? Ya, saya pengen berhasil. Apalagi konsepnya Masya Allah luar biasa. Harus. Dan saya melihat
ini kesempatan sangat luar biasa. IKN itu di bulan Agustus ini aja itu diperkirakan sudah ratusan ribu yang sudah pindah dari Jakarta. Tahun depan itu sudah jutaan. Nah, saya melihat potensi ini sangat luar biasa. Kenapa enggak kita manfaatkan? Iya kan? Oke, terus izin, Kabupaten Pasir ini penduduknya kurang lebih 300.000 orang, kurang lebihnya ya. Rata-rata mereka sawit. Sawit di sana saya perkirakan tidak kurang dari 500.000 hektar. Sebagian besar dikuasain oleh masyarakat, sebagian oleh perusahaan. Nah, saya melihat potensinya bagus untuk kita bikin pupuk sawit ya, karena kita tahulah di mana-mana keluhannya juga sama, harga pupuknya yang sangat mahal gitu. Terus kesulitan masyarakat kan berarti gitu. Nah, masyarakat di sana izin maaf karena penghasilan sawit tadi lumayan, jadi terlena gitu. Bahwa kita ini sudah sebagai salah satu penyangga IKN yang selama ini untuk wilayah Kabupaten Pasir ini sendiri belum pernah yang namanya swasembada pangan. Rata-rata cuman bisa produksi kurang lebih cuman 20%. Iya, baik telur, ayam, bebek, ikan sungai, kambing, sapi, sayur, lombok dan lain-lain itu cuman paling sekitar 20% yang bisa produksi sendiri. 80% didatangkan dari kota lain. Yang saya tanyakan, yang saya bingungkan, tidak ada perhatian oleh pemerintahnya. Sedangkan kita tahu Agustus sudah perpindahan masyarakat kepada IKN sudah sangat luar biasa. Artinya kalau melihat keadaan ini akan menjadi inflasi yang sangat besar di Kabupaten Pasir, betul? Nah, karena itu peluang juga mungkin ya. Iya. Jadi kalau tadi itu kekurangan pangan, otomatis kan mereka yang daerah-daerah lain tadi ngirimnya ke IKN, harga mungkin pasti lebih mahal. Sehingga apa yang terjadi dengan masyarakat Kabupaten Pasir? Maka terjadi inflasi, harga pasti akan naik merajalela. Nah, ini yang kami pikirkan. Jujur kami ini dari Kesultanan Pasir. Saya alhamdulillah diangkat sebagai Ketua Umum Kabinet Kesultanan Pasir. Kami punya lahan insya Allah tidak kurang ratusan ribu hektar. Ya, jadi dalam hal ini tadi malam saya sudah minta izin sama Pak Bayu. Kalau memang boleh, kalau memang berkenan, ayo kita garap sama-sama. Melihat potensi yang seperti ini, kita garap sama-sama. Silahkan manajemennya nanti Pak Bambangnya, ya kan, atau Pak Bayu. Yuk kita sama-sama kelola. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa ini. Ya mungkin begitu saja kira-kira. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo, masih 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Ibu kebetulan ada di Banyuwangi. Tahu nama penyanyi cewek yang terkenal? Nama saya Demi Kok. Demi, Banyuwangi ada di Amerika, ada Demi Moore gitu ya. Jadi saya terkenalnya luar biasa gitu ya. Asli saya dari NTT, Pulau paling selatan di Indonesia, Pulau Rote, ya Pulau Rote. Tapi saya sudah lama di Blitar, berdomisili di Blitar 40 tahun, ya. Jadi dari tahun 84
Saya kuliah di Malang, terus penempatannya di Blitar. Bapak Ibu saya bingung, ini saya mau bilang tujuan saya ke sini apa itu ya bingung. Saya harus tanya Pak Angga dulu. Ya. Jadi beliau itu betul-betul motivator yang kalau kita enggak pergunakan dengan baik maka rugi. Jadi tadi beliau katakan itu dia keliling Jawa Timur, bahkan Senin kemarin kami ada di Bali, di negara, itu dia motivasi terus, ayo, apa yang bisa kita lakukan? Saya berangkat ke sini karena terpaksa Pak Angga. Tahu-tahu sudah didaftarkan oleh Pak Angga, jadi saya datang ke sini gitu, sepeser pun tidak keluar. Gitu ya, Pak Angga termasuk nanti makan di jalan itu. Makasih Pak Angga. Tapi begitu sampai di sini saya kaget, tanya lagi, kapan toh Pak Bayu undang saya lagi ada acara gitu ya. Jadi saya nanam lombok itu, kebetulan status saya pendeta Bapak Ibu. Nah ini aneh kan, lucu nih, pendeta mau jadi petani. Tapi ternyata saya lihat prospeknya tuh bagus sekali. Saya tanam lombok itu 250 pohon di belakang rumah. Saya bisa panen 18 kali. Bapak Ibu kok diam toh? Maaf ya Pak Bambang ya. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan itu gini Pak, istilah Jawa itu patean itu loh, jadi kena lalat buah. Itu ya. Ya, saya mau tanya sama Pak Mester Bambang. Iku ini caranya piye? Nanti tolong khusus untuk saya saja, yang lain dosa dikasih tahu, khusus saya. Ya, jadi saya dapat tanah 1070 tambah 400 sekian, sekitar 1600 meter persegi, saya siap untuk jadi petani gitu ya. Saya pikir nggak terlalu bijaksana kalau saya terlalu lama karena waktunya sudah hampir habis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat Bapak Ibu. Perkenalkan saya Haryadi dari Blitar juga. Ini Pak Lek saya. Dan sebenarnya saya enggak menyangka dan enggak mengira saya kenal Pak BSM ini, Pak Bambang sama Pak Bayu. Itu dari Pak Angga juga. Saya sebenarnya ini pedotan dari corona, Pak. Saya di PHK dan saya menganggur dari 2001 itu sampai itu. Saya belajar ternak kambing. Awalnya itu ya juga enggak berhasil. Pertama saya ternak 7 itu, tiba-tiba itu mati kaku semua, bareng itu. Nah, terus saya sama istri saya gitu, istri saya belajar laundry Pak, usaha laundry, dari ikut orang nyetrika itu 1 kilonya 1.000 di situ, di Blitar dulu. Nah dan puji Tuhan sampai saat ini usaha laundry saya berjalan dengan lancar. Dan ternaknya berhenti. Nah ini di sini motivasi saya untuk belajar. Di mana kan di sana kan banyak kotoran hewan itu banyak. Jadi orang sana itu dibuang. Jadi singkong itu buat nyombor kambing di sana itu, bukan dimakan orang. Singkong itu buat, jadi lahannya itu buat nanam singkong terus, enggak ada kemajuan untuk nanam apa-apa itu enggak. Dan yaitu inilah menjadi perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Berikutnya masih berapa ini? 1 ya? Oh 2 ya. Boleh maju berdua, nggak apa-apa. Pas setengah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas. Nama saya Muhammad Aan, saya lahir di Bojonegoro. Sekarang tinggal di Lamongan saya. Ya, saya datang ke sini kebetulan Pak.
Ya. Diajak Pak Angga itu. Tepuk tangan buat Pak Angga juga. Iya. Saya sopir bengkelnya Pak Angga. Nah, pas waktu malam saya ditelepon kalau bisa ikut didaftarin gitu. Alhamdulillah nyampe sini bisa didaftarin dan diterima. Ya. Nah, saya ya di rumah itu nyambil tani, Mbak. Ya, saya ingin tahu ini masalah pestisida ini di sini. Kebetulan tahun kemarin itu padi saya itu kena wereng, Pak. Pengen tahu dari Pak Bayu itu obat herbalnya itu gimana? Yang lebih murah itu loh, Pak. Yang kalau beli kan mahal-mahal gitu, Pak. Ya cukup gitu, saya pengen tahu ilmunya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya simpel saja, Miftah. Alamat saya Lumajang, yang rombongan berempat tadi. Motivasi saya kira sama dengan teman-teman dan kawan-kawan yang lain, ya ingin mendalami tentang pupuk, tentang pertanian dan integrated farming yang lain. Saya kira itu saja karena saya yang terakhir. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.